tuh. Guys, tutup pintunya itu. Pria ini KKN di tempat peristiwa pilu tahun 65. Siapa yang sangka nih guys, lagi pengen KKN, pengen cepet-cepet lulus kuliah, malah ngalamin kejadian horor. Bahkan ada satu temennya yang nggak lulus KKN. Seperti yang dialamin sama Bagas nih, di mana tempat desa dia KKN itu ternyata ada hubungannya dengan peristiwa 65. Bermula tahun 2016, jadi awalnya Bagas itu pengen KKN sama temen-temen SMA-nya nih, tapi ternyata nggak bisa. Jadilah tuh si Bagas KKN di sebuah desa yang ada di Bali. Bagas sama anggota KKN yang lainnya tuh, jadi ada 16 orang total yang latar belakangnya tuh beda-beda. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Papua, Timur, pokoknya beragam deh tuh teman-teman Bagas. Sampailah tuh 1 bulan sebelum KKN, jadi mereka memutuskan untuk survei dulu nih bareng-bareng nih ke lokasi desa tempat mereka KKN. Berangkat naik mobil, jadi lokasi desa itu bukan yang kayak ada di deket Kute gitu loh, Legian, bukan di situ guys. Jadi memang jalannya itu walaupun cukup besar, tapi hanya satu jalan aja. Dan rumah-rumahnya namanya juga di desa ya guys, jadi jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu berjauhan. Setelah survei, lancar-lancar aja, mereka juga minta izin ke kepala desa tuh. Nah, capek dong habis survei, lapar gitu kan. Mereka memutuskan untuk makan ayam betutu tuh. Tapi, anehnya, jadi ada satu teman KKN Bagas namanya Simon. Si Simon ini nggak mau. Dia di mobil aja nggak mau katanya buat makan. Yang lain udah bilang, lu nggak lapar apa? Ayo makan. Tapi dia tetap kekeh tuh nggak mau makan. Yaudah akhirnya setelah makan, mereka masuk mobil, pulanglah ke rumah masing-masing. Sampai akhirnya hari KKN pun tiba. Jadi mereka langsung ngumpul aja tuh di desanya. Nah di situ mereka ada satu rumah, nah mulailah tuh bagi-bagi tempat tidur. Sama naro perlengkapan mereka nih. Setelah selesai beres-beres, jadi mereka ngumpul lah kayak bonding gitu supaya akrab. Tapi entah kenapa, si Simon ini kayak nggak mau. Irit banget ngomongnya. Bagas mikir nih orang introvert kali ya. Jadi di malam pertama itu, ketika Bagas dan yang lain mencoba membangun ikatan emosional, ya Simon aja tuh yang sulit diajak kerjasama. Yaudah akhirnya hari pertama selesai, tidur dong nih posisinya udah malam nih di rumah. Bagas posisinya tidur di ruang tamu sama satu kakak seniornya, satu lagi si Simon. Belum lama si Bagas merebahkan dirinya tuh, tiba-tiba si Simon bangun, badannya jadi tegap. Terus dia tempelin punggungnya ke tembok, sambil kayak mau nyender begitu. Si Bagas kan bingung ya, kenapa nih orang? Ya udah akhirnya disuruh istirahat dong si Simon, sampai akhirnya si temen seniornya itu, si Bagas bangun. Di situ dibilang, kau ngapain tidur lah, sudah malam ini. Tapi Simon masih kekeh tuh nempelin badannya ke tembok. Nah setelah itu, Simon tuh keluar. Jadi malam-malam itu dia keluar sendirian, terus muter-muterin posko KKN mereka. Entahlah, tapi Bagas coba buat istirahat aja deh. Takutnya nih besok kegiatan KKN ini jadi terganggu. Besoknya mereka coba untuk berbagi program nih antara yang satu dengan yang lain. Tapi lagi-lagi nih, menurut Bagas, Simon ini susah banget buat diajak kerjasama. Bahkan setelah selesai berkegiatan di hari itu, jadi mereka lagi-lagi bonding nih. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang joget-joget, ada yang main gitar. Nah di situ Simon cuman diem doang di belakang. Jadi selama beberapa hari KKN itu, Bagas ada momen-momen lah kayak membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Nah, sampai ada satu kejadian, jadi Simon itu tiba-tiba kayak geledah tasnya nih anak-anak. Jadi Simon tuh kayak ngambil tas, buku, isi di tas itu pengen dilempar ke kobaran api. Nah, Bagas yang tahu langsung diberhentiin dong, lu ngapain Simon? Tapi ternyata ada yang kecolongan, jadi sempet si Simon itu ngelempar dompetnya ke kobaran api itu. Nah, diambil lah dompetnya tuh, untungnya masih ada sisa-sisa tuh yang belum kebakar. Nah disitulah di dompet itu ditemukan kayak ada benda mencurigakan kayak macam koin atau batu. Dan itu adalah dompet si Simon sendiri. Mereka mikir si Simon ini ngapain kok KKN bau jimat? Nah akhirnya diputuskanlah tuh digeledah tasnya si Simon. Ditemukan ada satu cairan gitu, tapi isinya tuh hitam kental banget. Lalu ada talinya, yang lain pada tanya kan, Simon lu bawa apaan sih nih? Tapi Simon nggak mau jawab, dia cuman diem aja. Nah setelah kejadian menemukan jimat itu, Simon jadi nggak mau makan, nggak mau mandi, udah mulai jadi makin aneh deh menurut Bagas.
Sampai akhirnya mereka ngomong, udah kayaknya mending Simon kita pulangin aja deh. Karena nanti takutnya malah bikin repot yang lain. Sampai akhirnya mereka berdiskusi juga dengan yang lain, dengan koordinatornya. Ya akhirnya diputuskan Simon itu untuk pulang. Sempat memberontak nggak mau itu Simon. Sampai akhirnya dia diikat tuh sama temennya, lalu dibawa lah naik motor. Sempat udah di jalan, terus Simonnya kabur, bisa kabur. Untung bisa ditertipin lagi tuh. Jadilah Simon bisa dipulangkan dengan selamat. Nah, setelah kejadian Simon ini nggak ada, justru Bagas ini ngalamin kejadian horor makin sering di sana. Ketika jam 2 atau jam 3 pagi, dia tuh kebangun denger kayak ada suara orang baris berbaris. Nah, sampai baris berbaris itu suaranya makin keras, dia mikirnya gue halo apa enggak ya? Itu bener-bener berhenti di depan Bagas gitu loh, di depan rumah si Bagas. Terus nggak lama suaranya pindah ke belakang. Lah dia merinding, gimana caranya nih? Yang tadinya di depan tahu-tahu udah di belakang. Besokannya ada kejadian lagi tuh di posko KKN. Jadi salah satu teman Bagas ini nemuin ada ular masuk ke dalam posko mereka. Ularnya tuh kayak cukup besar, warna hitam atau coklat gitu lah. Nah langsung dipotong tuh sama temennya si Bagas. Walau bermaksud baik, tapi di kepercayaan si Bagas nih, ular itu bisa merupakan jelmaan lah dari penunggu suatu tempat. Ditambah keesokan harinya tuh merupakan hari disakralkan tuh bagi kepercayaan Bagas. Nah, disinilah kejadian horor kembali dialamin sama si Bagas. Posisinya dia lagi mandi nih sendirian di kamar mandi posko KKN. Digantunglah tuh kresek di gantungan yang ada di kamar mandi. Nah, di bawah kresek itu ada keran. Gak lama kresek itu jatuh sendiri, terus nimpa kerannya. Lucunya keran besi itu gara-gara kreseknya jatuh, rusak tuh jebol. Gimana caranya? Karena si Bagas itu naruh kresek bener-bener gak ada alat yang berat. Kok bisa keran besi jadi jatuh, jadi jebol? Ya udah akhirnya dia teriak-teriak tuh minta tolong karena airnya kan jebol tuh, takutnya jadi makin banjir rumahnya kan. Nah teman-temannya mikir, lu ngapain di kamar mandi keran sampai jebol? Nah di situ Bagas berpikir, apa jangan-jangan karena dia belum melakukan ritual ya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi di dekat posko itu ada tempat kayak semacam melakukan ritual kepercayaan si Bagas lah. Nah biasanya dia melakukan doa di sana. Jadi kadang ada sesajen, permen, dan segala macam. Nah selang beberapa waktu, barulah tuh muncul berita dan informasi bahwa tempat desa KKN mereka ini ternyata ada hubungannya dengan peristiwa tahun 65. Karena menurut Bagas di sana ditemukanlah tuh kuburan-kuburan yang nggak ada nisannya. Dan dia juga pastiin lagi tuh di berita, bener beritanya. Bahkan karena kejadian itu, jadi di desa itu kadang ada suara baris berbaris di malam hari yang relate dengan pengalaman si Bagas. Dan juga ada suara minta tolong tuh di dekat sungai. Tapi nggak tahu siapa yang minta tolong. Nah dari KKN ini juga diketahuin kalau ternyata setelah KKN itu, Simon sakitnya makin parah. Jadi dia udah nggak lulus KKN nih menurut si Bagas, terus dia juga kuliahnya itu jadi nggak lulus. Jadi jiwanya itu udah kayak bukan jiwa si Simon, padahal di awal-awal mau KKN kalau menurut Bagas itu masih bisa diajak ngobrol kok, walau memang irit bicaranya. Bahkan Bagas juga mendapat info kalau Simon itu harus sampai dipasung karena kejadian tersebut. Entah benar atau enggak, tapi itu info yang didapat sama si Bagas. Nah, apakah kejadian-kejadian dialamin sama Bagas ketika KKN ini memang ada hubungannya dengan peristiwa kelam yang pernah terjadi? Jangan buru-buru nyimpulin, kalian bisa lihat lengkapnya aja deh, ceritanya masih panjang di podcast RJ5.